Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Auldin Amri, NIM 418200100004. Saya di sini akan menjelaskan materi vektor. Jelaskan tentang materi vektor beserta contoh dan jawabannya. Vektor adalah besaran yang mempunyai besaran atau nilai dan arah. Secara geometris, vektor digambarkan sebagai garis berarah. Dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Dalam matematika, vektor digambarkan dalam bentuk garis lurus yang mempunyai panjang dan arah. Penulisan nama vektor. Satu, dengan menggunakan huruf kapital, harus menggunakan huruf sebagai contoh, besar vektor A, B. Yang kedua adalah vektor yang panjangnya sama dengan panjang ruas garis AB dan arahnya dari A ke B. Sedangkan dengan huruf kecil, hanya satu huruf sebagai contoh A. Lalu ada jenis-jenis vektor. Yang pertama, vektor 0 adalah vektor yang besarnya 0, 1, atau arahnya tidak tertentu. Yang kedua, vektor posisi adalah vektor sebuah titik partikel terhadap sebuah acuan tertentu dapat dinyatakan dengan sebuah vektor posisi. Yang ketiga, vektor basis adalah vektor yang panjangnya satu satuan dan arahnya searah dengan sumbu koordinat. Yang terakhir, vektor satuan. Suatu vektor yang panjangnya satuan atau satuan. Baik, kita langsung ke contoh soalnya. Kita lanjut ke contoh soalnya. Oke, ini ada contoh soalnya. P-nya 2, min 1, min 3, 4 sama dengan min 1, 0, 5, dan 5, min 2, 3, min 1. Yang ditanyakan adalah kita menentukan P dan P plus Q. Mari kita jawab. Tambah min 1, 0, 5 sama dengan 2 plus 1 min 1 plus 0 min 3 plus 5. Satu min 1 jadi jawabannya P plus Q sama dengan 2 min 1 min 3 ditambah dalam kurung ini min 1 0 5, lalu 2 plus min 1 dalam kurung min 1 di plus 0 min 3 plus 5. Ini hasilnya jadi 1 min 1 sama dengan 2. Ini hasil dari contoh soal dari vektor. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2, garis dan bidang dalam ruang berdimensi 3. Pada bagian ini, vektor akan digunakan untuk menurunkan persamaan garis dan bidang dalam ruang berdimensi 3 dan akan menggunakan persamaan-persamaan ini untuk menyelesaikan beberapa masalah geometris dasar. Bidang-bidang dalam ruang berdimensi 3. Dalam geometri analitis, bidang sebuah garis bisa didapatkan dengan menentukan kemiringan dan salah satu titiknya. Demikian juga sebuah bidang dalam ruang berdimensi 3 bisa didapatkan dengan menentukan inklinasi dengan satu titiknya. Sebuah metode yang mudah untuk menguraikan inklinasi adalah dengan menentukan suatu vektor T0 disebutkan suatu normal yang tegak lurus dengan bidang tersebut. Anggap suatu titik PO, XO, YO, ZO dan mempunyai vektor T0 N, A, B, C sebagai normal. Terbukti dari gambar di bawah bahwa bidang tersebut persis menggunakan titik-titik. Contohnya P, X, Y, Z itu di mana vektor P, O, P
ortogonal terhadap N, yaitu N P sama dengan 0, karena POP X min XO Y min Z YO Z min ZO, maka persamaan dapat ditulis sebagai A X min XO plus B Y min YO dan C Z min Z0 sama dengan 0. Baik, kita lanjut ke contoh soalnya. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal yang persamaan 3 dimensi. Oke, ini soalnya carilah persamaan garis yang melalui titik 1,2 min 3 dan sejajar dengan vektor 4,5 min 7. Mari kita jawab. A sama dengan 1 min 2 min 3. AB sama dengan 4,5 min 7. Samaan X, Y, Z sama dengan 1 plus 4 2 plus 5 min 3 min 7. Oke, ini dia jawabannya. Baik, kita lanjut selanjutnya. Ruang berdimensi Euclidean. Jika n suatu bilangan bulat positif, maka tupel n berurutan. Deret n tuple adalah suatu urutan dari n bilangan real A1, A2, AN. Himpunan semua tupel n berurutan disebut ruang berdimensi n dan dinyatakan sebagai Rn. Ini dia contohnya. Definisi suatu vektor U, U1, U2, dan U dan V sedangkan V1, V2, Vn pada Rn disebut sama jika U1 sama dengan V1, U2 sama dengan V2, Un sama dengan Vn. Jumlah U plus V didefinisi sebagai U plus V sama dengan U1 plus V1, U2 plus V2, Un plus Vn. Jika K adalah suatu skalar, maka kelipatan skalar KU definisi sebagai KU sama dengan KU1, KU2, KUN. Sifat-sifat operasi vektor pada ruang berdimensi teorema jika U sama dengan U1, U2 sama dengan UN sama dengan V1, V2, Vn dan W sama dengan W1, W2, Wn adalah vektor-vektor pada Rn serta K1 adalah skalar, maka ya, ini dia U plus P sama dengan V plus U plus V plus W sama dengan U plus P plus W, U plus 0 sama dengan 0 sama plus U plus sama dengan min U sama dengan 0, K1U sama dengan K1U, K U plus P sama dengan KU plus KV, K plus 1U sama dengan KU plus 1U, 1U sama dengan U. Definisi, jika U sama dengan U1, U2 dan UV sama dengan V1, V2, Vn pada adalah vektor-vektor sembarang, maka hasil kali dalam Euclidean U titik V didefinisikan sebagai U titik V sama dengan U1 V1 plus U2 V2 plus titik-titik plus UN Vn. Contoh hasil kali Euclidean dari vektor-vektor U sama dengan min 1, 2, 5, 7 dan V sama dengan 5, min 47,0 pada R4 adalah U titik V sama dengan min 1, 5 plus 3 min 4 plus 5, 7 plus 7, 0 sama dengan 18. Sifat-sifat hasil dari kali Euclidean teorema jika U titik V adalah W vektor-vektor pada Rn dan K adalah suatu skalar, maka U titik V sama dengan VU, U plus P titik W sama dengan UW plus VW, U plus 0 sama dengan 0 plus U plus
min U sama dengan 0, KU titik V sama dengan K titik U titik V. Lalu KU plus V sama dengan KU plus KV. K plus 1U sama dengan KU plus 1U. 1U sama dengan U. Baik, kita lanjut ke contoh soal. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal ruang inkludien. Sini ada soalnya jika U dalam kurung min 1, 3, min 2,7 dan V sama dengan 0,7,2,2, maka pada R4 berapa? Baik, kita jawab. Sama dengan Q 1 plus 7 sama dengan kurung lagi 63 3/7. Hasilnya Oke, ini hasilnya dari contoh soal ruang inkludien. Terima kasih.